Shalom Jemaat GKI MCC Surabaya. Sebuah kehormatan untuk kita ini bisa kembali beribadah di hadapan Tuhan, sekalipun secara online, tapi mari kita bersyukur karena kita masih punya kesempatan beribadah bersama dengan kecanggihan teknologi yang ada. Sekalipun mungkin juga kita nggak bisa terhubung satu dengan yang lainnya, tapi percayalah bahwa kuasa Roh Kudus tidak pernah bisa dibatasi oleh jarak dan waktu. Saya percaya ketika kita menyembah, ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, sebenarnya kita sering terhubung di dalam roh secara bersama-sama dan kita saling menguatkan satu sama lain. Oleh sebab itu saya mengajak untuk sekitar 10 atau 15 menit ke depan untuk saudara dan saya juga untuk menyiapkan hati bersungguh-sungguh menyembah Tuhan. Karena saya percaya ketika kita menyembah Tuhan, di sana ada kuasa Tuhan dinyatakan. Ada kelepasan, kesembuhan, mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih karena saudara sudah meluangkan waktu. Saudara rindu memiliki hati untuk beribadah bersama-sama dengan kami secara online. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam hati dan menyembah. Yes. Terima kasih Tuhan sebab Engkau adalah Tuhan yang baik. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan setiap kami Tuhan di dalam ibadah online hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan Engkau Tuhan yang ajaib. Ketika kami menyembah ada kuasa-Mu dinyatakan. Ketika kami menyembah Tuhan ada kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, kelepasan terjadi untuk setiap kami. Siapapun Tuhan yang menyaksikan siaran ini, dimanapun mereka, kapanpun mereka berada Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang mengurapi, sehingga Engkau menjamah hati mereka Tuhan, untuk mereka semakin rindu tenggelam di dalam hadirat-Mu. Sekalipun saat ini kami tidak dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya, tapi kami percaya di dalam Roh-Mu Tuhan, kami saling terhubung. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan menyembah Engkau sekitar 10 atau 15 menit ke depan Bapa. Kiranya Engkau yang mengurapi setiap kami, setiap siapapun yang melayani pada hari ini, baik pemain musik maupun penyembah, penyampai firman, Engkau yang mengurapinya Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan, apapun yang dilakukan itu boleh memberkati siapapun yang menyaksikannya. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, ibadah hari ini bukanlah ibadah yang biasa. Ada kuasa-Mu dinyatakan untuk setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kasih karunia-Mu lebih dari cukup untuk setiap kami. Engkau yang menyempurnakan Tuhan penyembahan kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari setiap hati angkat penyembahan-Mu. Naikkan syukur-Mu di hadapan Bapa. Oh, Yesus Tuhan. Yesus, Engkau Raja mulia. Layak ditinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau Raja yang berkuasa, memerintah selamanya. Lebih dekat Tuhan kepadamu, bahwa setiap kami mengalami Engkau lebih dari sebelumnya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Oh, thank you Jesus. Thank you Father. Thank you Lord. Jesus. Mari katakan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu.
hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Ya Tuhan, begitupun jiwa kami, begitupun jiwaku. Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawa setiap kami, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Ya Yesus, hatiku tak tahan menunggumu, bagaikan tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, yes. Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, yes, bawa setiap kami untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau,
dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Dalam dekapan-Mu Tuhan, izinkanlah kami mendekat kepadamu, oh Yesus Tuhan. Oh, penuhilah hati yang haus akan-Mu, oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah dengan segenap hati dan jiwa. Oh Yesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Yesus Tuhan. We worship You, we worship You, oh Lord. Izinkanlah ku menyembah, menikmati hadirat-Mu. Haleluya, oh Lord. Oh ya Ramashanamu, Hiranananananamashe, Ore Rabashatarabata Sera Kurteniere Sheri Arabasha, Yete Karto Mite Shkarto, Venire Kapastaro Niei Kurishtaroti, Ile Arkastu Miara Kisheldo, Yaramasha, Jama setiap hati, jama setiap hati yang haus akan Engkau, Yesus Tuhan. Roh Kudus, ya Roh Kudus, urapilah, urapilah. Oh ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Haleluya. Oh ya Bagi setiap saudara yang bisa berbahasa lidah, biarkan saudara melepaskan roh saudara untuk berbahasa lidah, sebab Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oh ya Ramashana, Kira Bashate Nirusto, Kira Bashirana. Come on Holy Spirit, jama setiap hati, Shikara Batara Bashantara, Hirararara Mashana, Holy Shiri, Hurara Bashana, Hirama Shikara Lama Mashi, Kira Laba Shikere, Shikara Barabayara. We worship You, we worship You, we worship You, we worship You. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Nyatakan kerinduan-Mu bahwa setiap kami lebih dekat Tuhan. Yes, Holy Spirit.
Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, ya Tuhan, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada yang lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus. Yesus, Engkau yang kami andalkan. Yesus. Shalom, kami seluruh jemaat CKI MCC beserta seluruh umat Tuhan yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mendeklarasikan Mazmur 91. Kami hidup di bawah naungan yang maha kuasa, terlindung oleh Allah yang di atas segala Allah. Kami ingin memaklumkan bahwa hanya Tuhanlah perlindungan kami, tempat yang aman bagi kami. Dialah Allah kami, dan kami mempercayakan diri kepadanya. Karena Tuhan melepaskan kami dari setiap perangkap dan melindungi kami dari wabah penyakit yang mematikan. Tuhan akan melindungi kami dengan sayap-Nya. Janji-janji Tuhan yang selalu digenapinya merupakan pakaian perang kami. Sekarang kami tidak usah takut lagi akan kegelapan, atau akan mara bahaya pada siang hari, atau akan wabah penyakit, maupun malapetaka pada pagi hari. Walaupun 1000 orang jatuh di samping kami, walaupun 10.000 orang mati di sekeliling kami, yang jahat tidak akan dapat menjamah kami. Kami akan melihat bagaimana orang-orang jahat dihukum, tetapi kami tidak akan turut dihukum. Karena Yahweh Tuhan adalah perlindungan kami,
kami memilih Allah yang ada di atas segala kami untuk melindungi kami. Mana mungkin kejahatan dapat mengejar kami atau tulah datang mendekat, karena Tuhan memerintahkan para malaikatnya untuk melindungi kami kemanapun kami pergi. Malaikat Tuhan akan menuntun kami supaya kami tidak terantuk pada batu-batu di jalan. Dengan iman kami dapat menghadapi singa atau menginjak ular berbisa. Ya, bahkan meremukkan mereka di bawah kaki kami. Karena Tuhan berkata, Tuhan akan melepaskan kami, karena kami mengasihi Tuhan. Tuhan akan membuat kami besar, karena kami percaya akan nama Tuhan. Pada waktu kami berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menolong kami dalam kesulitan kami dan melepaskan kami, serta memberi kami kehormatan. Tuhan akan mengaruniai kami panjang umur dan memberi kami keselamatan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan serta janji Tuhan di dalam Mazmur 91 ini pasti terjadi dan digenapi di dalam kehidupan kami, setiap umat Tuhan yang percaya dan mengasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kembali berjumpa dalam ibadah live streaming Gereja GKI Miracle Community Church. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita mohon hikmat wahyu pengertian daripada Tuhan. Dan kami minta roh hikmat wahyu pengertian daripadamu ya Tuhan. Untuk kembali kami merenungkan firman-Mu, biarkan kami mengerti firman-Mu, sehingga ketika apa yang kami mengerti itu memerdekakan hidup kami, dan membuat hidup kami mengalami kemerdekaan yang utuh, dan kami hidup dan melakukan firman-Mu. Hidup kami diberkati. Urapi setiap hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkan, supaya kami diberikan ketajaman pengertian, sehingga ketika kami menerima firman-Mu, hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih, kami melihat perubahan yang ajaib dan perubahan yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami siap untuk merenungkan firman-Mu dan mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini firman Tuhan saya beri judul yaitu kemerdekaan di dalam Kristus. Saudara, 75 tahun Indonesia sudah merdeka. Dan sesungguhnya ketika kita mengingat masa-masa yang lalu, di mana ketika kemerdekaan itu hendak diraih, ada butuh pengorbanan, ada perjuangan, ada darah yang ditumpahkan, sehingga hari ini kita boleh mengalami kemerdekaan dari penjajah. Tapi saudara-saudara, sesungguhnya ada sebuah penjajahan yang hari ini sedang juga terjadi di bangsa kita. Penjajahan mental, penjajahan dalam berita-berita yang hoax, dan ada penjajahan dalam bentuk pembodohan kepada media. Saudara, saya mau mengajak kita untuk sama-sama, untuk kita juga di dalam hal rohani, kita juga boleh mengalami kemerdekaan yang utuh di dalam Tuhan. Saudara, Kristus sudah memerdekakan hidup kita, dan kita akan belajar bagaimana hidup kita juga mengalami sebuah kemerdekaan yang memang apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, kita tinggal di dalamnya, dan kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh, berbuah, dan kita mengalami kedalaman dengan Tuhan di dalam firman dan rohnya. Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua, para pendengar, Bapak Ibu yang menyaksikan siaran live streaming ini, untuk kita sama-sama, ayo bangun hidup kita di atas sebuah dasar kebenaran. Apa yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita, semuanya boleh kita terima, berkatnya, janjinya boleh kita alami. Saudara, kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-31-32. Yang pertama, bagaimana untuk kita boleh mengalami sebuah kemerdekaan yang utuh. Ini yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita. Di dalam Yohanes 8 ayat 31-32 firman Tuhan berkata, maka katanya, kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku,
kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Garis bawahi poinnya adalah, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Saudara, kehidupan yang mengizinkan firman menguasai hidup kita ternyata akan membuat kita itu mengetahui kebenaran-kebenaran Kristus. Mengizinkan firman menguasai cara berpikir kita akan membuat kita mengalami kemerdekaan yang seutuhnya. Mengizinkan firman untuk membentuk karakter kita itu akan membuat kita mengetahui kebenaran. Dan kebenaran Kristus yang terus kita izinkan tinggal menguasai, bahkan mengambil alih hidup kita, itu yang akan memerdekakan kita. Jadi penting untuk kita mendengar firman Kristus setiap waktu dalam hidup kita. Saudara, perlu kita membangun sebuah ketekunan, kita membangun sebuah kebiasaan untuk kita terus bergaul dengan firman-Nya. Alkitab bisa kita gampang jumpai. Hari ini dunia yang serba teknologi ini, saudara, Alkitab ada di handphone, smartphone, ada di PC desktop, dan semua kita gampang menjumpai, tinggal kita install. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak hidup kita bergaul dengan firman-Nya dan terus tinggal di dalam firman-Nya. Orang-orang yang mengizinkan hidupnya dikuasai, tinggal dalam firman, orang-orang ini akan mengalami kemerdekaan, hidupnya akan dibarui dari waktu ke waktu. Makanya saudara, di dalam Roma 12 dikatakan bahwa hendaklah engkau berubah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi bisa terjadi saat mengizinkan firman untuk mengeksplorasi hati kita. Apa yang tidak sesuai, apa yang tidak berkenan, apa yang bahkan perlu dimurnikan akan dimurnikan. Firman itu yang akan terus membentuk hidup kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk tinggal dalam firman-Nya. Berapa banyak waktu yang Bapak Ibu luangkan untuk Bapak Ibu bergaul dengan firman-Nya. Mungkin Anda berkata, Pak, saya bekerja. Di sela-sela Bapak Ibu bekerja, waktu istirahat, apakah engkau merenungkan firman-Nya? Saat pagi hari bangun, apakah engkau merenungkan firman-Nya? Waktu engkau ada bersama dengan keluargamu, apakah engkau merenungkan firman-Nya? Bahkan waktu malam hari, apakah engkau merenungkan firman-Nya? Biarkan firman itu, saudara, yang terus menguasai. Tidak mungkin firman menguasai hidup kita kalau kita tidak izinkan firman terus kita perkatakan, perdengarkan dalam hidup kita. Makanya penting untuk membangun kebiasaan merenungkan firman Tuhan. Kita tahu kebenaran firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman itu yang akan menerangi hidup kita. Tetapi pertanyaannya buat kita semua hari ini, apakah kita merenungkan itu, mengerjakan itu? Kenapa banyak orang hari ini hidupnya masih belum bisa dikuasai firman? Karena seberapa intensitas dia bergaul dengan firman, itu juga akan menentukan output yang keluar dari firman yang memurnikan hidup seseorang. Semakin kita terus punya intensitas yang tinggi bergaul dengan firman, hidup kita semakin disucikan, dimurnikan, dibaharui dari waktu ke waktu. Nah, kata tinggal di dalam firman, saudara, di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat dan 7 akan menggambarkan bagaimana kita perlu tinggal dalam firman itu. Di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat dan ayat yang ketujuh dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Perhatikan, kita tinggal di dalam Kristus Yesus dan Kristus Yesus tinggal di dalam kita. Kita menjadi anak kesayangan Bapa dan Kristus tinggal dalam hidup kita. Dia mendapat tahta yang tertinggi dalam hidup kita, di dalam hidup kita. Perhatikan,
sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kalau saya menggambarkan hari ini, bagaimana engkau tinggal dalam firman adalah digambarkan seperti pokok anggur dan rantingnya. Kita itu rantingnya, kita itu carang-carangnya. Carang ranting tidak akan mengalami perubahan, tidak akan mengalami pertumbuhan, tidak akan mungkin berbuah kalau dia tidak melekat dengan pokok anggur. Ini penting saudara. Kehidupan yang melekat dengan sumber pokok akan menentukan kita mengalami hidup yang berbuah, hidup yang merdeka di dalam Tuhan. Nah, kenapa banyak orang hidupnya tidak merdeka? Karena seringkali dia tidak melekat dengan sumber pokoknya. Dia tidak tinggal di dalam firman. Maka yang menguasai adalah pengertian, pola pikir, paradigma, cara hidup dunia yang terus menguasai hidupnya. Saudara, kita perlu izinkan firman itu menguasai, karena firman pasti akan memurnikan dan ujungnya membuat hidup kita merdeka. Kata merdeka kita itu terlepas dari semua ikatan-ikatan dunia. Hidup kita itu mengalami kemerdekaan, kita itu tidak diperhamba oleh apapun. Tapi kita mengalami sebuah kemerdekaan karena kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Saudara, di ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah saudara, kata tinggal di dalam aku dan firman-Nya tinggal di dalam kita bicara tentang sebuah manunggal, kesatuan. Kalau itu terjadi, ayat selanjutnya memberi sebuah janji buat kita. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat ini seringkali ditafsirkan oleh banyak orang, asal pokoknya kita mendekat lalu kita akan minta apa saja Tuhan beri. Saudara, kata apa saja menerangkan di ayat sebelumnya, orang yang tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya menguasai hidup kita tidak akan minta sesuatu yang sembrono, tidak akan minta sesuatu yang hanya untuk memuaskan dagingnya, tidak akan minta sesuatu yang hanya akan untuk memuaskan kepuasan manusia lahirianya. Tidak. Tapi orang yang manunggal dengan firman, tentu yang diminta dan yang pasti terjadi adalah ketika mereka mengingini yang namanya kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di surga. Tangkap ini baik-baik. Bagaimana kita bisa mengalami kehidupan yang merdeka di dalam Tuhan? Yaitu ketika kita izinkan firman menguasai hidup kita. Saudara, kenapa banyak orang Kristen bahkan sudah tahu kebenaran, sudah tiap minggu ke gereja, bahkan suka mereka berdoa, tapi hidupnya masih terus jatuh bangun dalam dosa, hidup dalam perzinahan, hidup dalam perselingkuhan, tidak setia dengan anak-anak, suka membohongi keluarga, suka mencuri, masih punya karakter yang bahkan moral yang kurang baik di masyarakat. Kenapa? Padahal dia Kristen, dia ke gereja. Karena satu hal, kenapa dia tidak mengalami perubahan, kemerdekaan yang utuh? Karena dia tidak izinkan firman itu menguasai. Nah, hari-hari ini yang model gini tuh banyak, saudara. Dan saya berdoa, Bapak Ibu yang menyaksikan, kita adalah orang-orang yang mau ditegur, mau dimurnikan oleh firman yang kita dengar. Saudara, seringkali kenapa banyak orang ngambek dengan pendetanya, mereka marah dengan hamba Tuhan, karena seringkali
firman tidak diizinkan untuk menguasai, berotoritas dalam hidup kita. Saudara, saya mengajak kita semua, ayo hiduplah di dalam firman. Waktu kita hidup di dalam firman-Nya, firman-Nya menguasai hidup kita, kemerdekaan itu akan muncul dengan sendirinya dan akan membuat kita berkata tidak untuk dosa, berkata ya untuk kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Saudara, saya pernah melayani orang di mana dia punya sebuah kebiasaan yang kurang baik. Dia suka menikah, saudara. Nah, ini suka kawin, saudara. Ketika saya ketemu dengan dia, saya tanya, "Loh, ini istri yang keberapa?" Dia menyebutkan, "Pak, ini istri yang kesekian." Dia bolak-balik ke gereja. Dia tahu salah, tapi ada sebuah dorongan dalam dagingnya. Kalau dia nggak kawin cerai, rasanya ada sesuatu yang tidak baik. Sampai ketika saya ketemu dengan anak Tuhan ini, saudara, saya sampaikan sesuatu, izinkan firman menguasai, izinkan firman menguasai. Memang ketika saya melayani orang ini butuh proses waktu dan butuh kebiasaan, ketekunan untuk bergaul dan mengizinkan firman, saudara. Sampai pada satu titik orang ini akhirnya bertobat dari kehidupan yang suka jajan, cari perempuan-perempuan untuk memuaskan dagingnya, nafsunya, berubah menjadi orang yang akhirnya kembali kepada istri yang sah yang sudah lama ditinggalkan. Saudara, tidak mudah mengambil keputusan untuk hidup di dalam kebenaran. Tetapi kalau kita izinkan kebenaran menguasai hidup kita pasti ada dalam kemerdekaan yang utuh. Yohanes 8 ayat yang ke-36. Bagaimana untuk kita bisa mengalami kemerdekaan yang utuh? Poin yang kedua, di Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Perhatikan. Jadi apabila anak itu bicara, jika Kristus memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Kalau saudara baca di pasal 8 di konteks bagian ini, Yesus sedang bicara kepada orang-orang Yahudi, di mana mereka tahu kebenaran, mereka tahu firman, mereka tahu Taurat, tapi mereka tidak hidup di dalam kebenaran firman. Maka Yesus berkata, kalau engkau masih suka melakukan dosa, engkau ini hamba dosa. Tetapi kalau engkau percaya kepada anak, yaitu Kristus yang ada di dunia, percaya kepada nama Yesus Kristus Tuhan, maka sesungguhnya ketika anak itu memerdekakan engkau, hidupmu benar-benar merdeka. Dan kalau kita ngerti dari apa yang disampaikan, puncaknya ketika Yesus mati di atas kayu salib, semua apa yang memisahkan manusia dengan Bapa, Yesus menjadi jalan pendamaian dengan dia mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Tubuhnya tercapik-capik di atas kayu salib. Harga pembayaran untuk sebuah penebusan dikerjakan Yesus untuk supaya manusia ini boleh keluar dari yang namanya kuk perhambaan dosa, dari setiap kehidupan yang di bawah bayang-bayang dosa, kerasa bersalah, intimidasi. Yesus lepaskan itu. Di atas kayu salib dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Segala kutuk, segala pelanggaran, segala dosa sudah selesai di atas kayu salib. Tetapi kenapa banyak orang tahu hal ini, tapi dia tidak mengalami kemerdekaan yang utuh? Seringkali orang ini tidak melihat kepada apa yang Yesus lakukan itu. Kesadarannya hanya berpikir, oh Kristen, Yesus sudah mati mengampuni saya. Oh gitu, memang seperti itu, ya sudah.
Tanpa sadar kadang kita itu melecehkan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saudara, Kristus mau kita hidup di dalam kebenarannya, kebenaran yang mutlak. Maka firman Tuhan berkata, ketika engkau mengetahui kebenaran Kristus itu, kebenaran itu yang memerdekakan engkau. Ketika Kristus memerdekakan engkau, engkau benar-benar merdeka. Bagian kita apa? Percaya. Saudara, kalau ada orang yang jatuh bangun dalam dosa yang sama terus menerus, saya ragu dengan kehidupan rohaninya. Jangan-jangan dia hanya Kristen tanpa pertobatan, tanpa kelahiran baru. Sesungguhnya waktu kita lahir baru, yang lama sudah berlalu. Manusia lama kita itu bukan hanya dipingsankan, sudah mati. Artinya apa? Manusia dosa kita mati. Dan yang baru sudah datang, kehidupan yang baru dimunculkan. Makanya saudara, kita perlu memaknai ini dengan benar, supaya kita bisa mengalami kemerdekaan yang utuh di dalam Dia. Kemerdekaan yang Kristus berikan dari atas kuasa dosa itu benar-benar ya dan amin buat kita. Tapi seringkali ketika manusia lama kita sudah mati, kita coba menghidupkannya, kita coba membuainya dengan keinginan daging kita, kehendak bebas kita, coba terus dirangsang untuk kita terus coba mengingini sesuatu yang sudah mati itu, saudara. Makanya kenapa orang bangkit lagi dalam keinginan dosa. Saudara, kita perlu menyadari, coba pandang salib. Waktu engkau lihat di salib itu, harusnya engkau berkata, aku yang di sini. Yesus menggantikan saya. Tapi Dia rela mati buat kita. Bagianmu percaya, terima. Kalau engkau belum terima Yesus, belum mengalami kelahiran baru, hari undang, Tuhan, aku percaya. Aku mau terima karyamu yang sempurna di atas kayu salib menebus hidupku. Aku percaya, aku jadikan engkau Tuhan dan Juru Selamat. Keputusan saudara hari ini, keputusan saudara menghargai apa yang Yesus lakukan, akan membuat hidupmu mengalami kemerdekaan, tidak jatuh bangun dalam dosa, tapi membuat engkau mampu berdiri, menaklukkan setiap keinginan-keinginan duniawi yang coba untuk merongrong hatimu. Galatia 5 ayat yang pertama dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Kristus sudah memerdekakan Bapak Ibu. Jadi jangan mau kita hari ini terus ditipu oleh tipu muslihat setan, bahwa kita adalah masih orang-orang yang berdosa. Kita masih orang-orang tetap tinggal dalam manusia lama kita. Coba ngomong hari ini, saudara ngomong hari ini. Kalau setan coba menarik Anda untuk mengingatkan masa lalu saudara, mari saudara berkata, masa laluku, manusia lamaku sudah mati. Dan ingatkan setan yang sering menipu saudara, bahwa dia sudah ditaklukkan, sudah dilucuti, sudah dihancurkan oleh kemenangan Kristus di atas kayu salib. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, banyak orang sudah dimerdekakan oleh Kristus, tapi kenapa hidupnya masih tetap ada dalam dosa? Karena mereka tetap mau dikasih yang namanya kuk perhambaan. Kuk perhambaan apa? Jadi budak dosa. Setan taruh kuk di atas kepala kita, di tengkuk kita, supaya kita itu tidak merdeka. Kita seperti terintimidasi. Hari ini pegang kebenaran ini, Kristus sudah memerdekakan saudara. Roma 6 ayat 18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran.
Siapa yang sudah dimerdekakan? Kita yang percaya di dalam nama Yesus. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Dosa sudah dibayar harganya di atas kayu salib oleh darah Yesus. Darah yang mahal. Darah yang mahal menebus hidup kita supaya kita menjadi orang merdeka. Dan sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Kita ini menjadi pelayan-pelayan kebenaran. Sudah seharusnya kalau dulu kita berdosa, Kristus menebus kita, membeli kita. Dia mendamaikan kita, Dia membenarkan kita. Sekarang kita menjadi pelayan-pelayan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau masih ada di antara Bapak Ibu Saudara semua yang kau menyadari masih ada banyak hal yang kadang kau merasa masih hidup dalam dosa, masih ada kelemahan-kelemahan, masih ada dosa-dosa yang kau sembunyikan, ayo terbuka. Saudara, keterbukaan awal dari pemulihan. Saat engkau terbuka kepada Tuhan, engkau terbuka, engkau mau mengakui Ia setia dan adil, Dia yang mengampuni dosa kita. Saudara, jangan tutupi diri kita dengan berbagai macam topeng untuk menutupi kemunafikan kita. Tapi kita hari ini buka semuanya. Kristus sudah memerdekakan kita. Orang yang sudah dimerdekakan, dia tidak perlu takut dengan keadaannya. Karena memang orang merdeka itu benar-benar tidak ada yang mengikat hidupnya. Hari ini ketakutan apapun yang sering mengikat hidup saudara, lepaskan itu di dalam nama Yesus. Kalau engkau pernah menyembunyikan sesuatu terhadap pasangan Bapak Ibu, engkau menyembunyikan sesuatu, perselingkuhan atau apapun hal-hal yang buruk, hal-hal yang najis, hal yang kotor, hari ini buka itu semua di hadapan Tuhan, dan kita menjadi pelayan-pelayan kebenaran. Saudara, di dalam pelayanan yang saya lakukan, di mana Tuhan tuntun saya, seringkali ketika melayani keluarga-keluarga yang broken, selalu dimulai dari imam, dari kepala. Kalau kepalanya nggak beres, biasanya akan nurun ke istri, anak-anak, dan semuanya nggak baik. Maka oleh sebab itu saudara, menjadi kepala suami itu sumber. Kalau sumbernya bocor, kalau seandainya suami itu juga seperti payung saudara. Ketika ada hujan dia bisa mengayomi semua keluarganya. Tapi kalau payungnya bocor, maka yang di bawah pun kena. Saya mau berdoa buat kita semua. Bapak Ibu, kalau engkau mendengar hari ini, sudah seharusnya kita menjadi pelayan kebenaran. Tapi kalau sampai detik ini engkau sudah ke gereja, engkau sudah berdoa, engkau sudah melakukan banyak hal yang rohani, tapi hidup masih jatuh bangun dalam dosa, berarti ada yang salah dengan hidup Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan bukanlah akses untuk kita berbuat dosa, tapi kasih karunia Tuhan membuat kita merdeka dari dosa. Kasih karunia Tuhan membuat kita tidak kompromi dengan dosa. Kasih karunia Tuhan membuat kita bisa menang atas dosa. Tapi kalau hidupmu terus jatuh bangun dalam dosa, berarti ada sesuatu yang salah dari pemahaman yang selama ini ada dalam hidup Bapak Ibu. Semua kita bisa bersalah, tapi keterbukaan kita untuk menyadarkan diri kita, Kristus sudah memerdekakan kita, itu yang harus jauh lebih bersuara lebih keras dalam hidup kita. Kebenaran ini yang harus menyadarkan di dalam hidup kita. Katakan amin. Yang pertama, kita belajar bagaimana mengalami kemerdekaan yang utuh. Tinggal dalam firman, seperti ranting yang terus melekat kepada pokok anggur. Yang kedua, bagaimana mengalami kemerdekaan yang utuh, yaitu izinkan kebenaran Kristus, yaitu Kristus yang memerdekakan kamu. Percayai Kristus, lihat karya Kristus, Christ conscious. Fokusnya kita kepada apa yang Kristus lakukan, membuat hidup kita mengalami kemerdekaan. Yang ketiga, bagaimana untuk kita bisa mengalami kemerdekaan yang utuh di dalam Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah,
di situ ada kemerdekaan. Perhatikan, kehadiran Roh Tuhan membuat ada yang namanya kemerdekaan. Maka saudara, kesadaran ini yang membuat kita harus menyadari, ketika Yesus terangkat ke surga, dia memberikan Roh Kudusnya. Lah Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita, itu yang akan membawa kita kepada kemerdekaan. Maka di dalam setiap pelayanan kita, di setiap apapun doa kita, izinkan untuk kita juga menghargai kehadiran Roh Tuhan. Di mana ada Roh Tuhan, Rohnya yang menjadi Roh kebenaran, Roh penghibur yang menginsapkan dunia akan dosa, yang menyadarkan kita untuk apa yang Yesus sudah sampaikan buat kita. Perhatikan saudara, di mana ada Roh Tuhan akan ada kemerdekaan. Berarti saat saudara melayani, di mana saudara sedang dalam waktu-waktu ibadah, hadirkan Roh Tuhan di tengah-tengah saudara. Saudara, kehadiran Roh Tuhan ada dalam beberapa bagian. Yang pertama, kehadiran Tuhan secara umum digambarkan omnipresent. Kehadiran yang memang saudara, semua orang baik yang percaya tidak percaya ngalami kehadiran Tuhan. Mereka tahu, seperti matahari bisa dirasakan buat orang yang takut akan Tuhan dan yang tidak. Kehadiran yang umum. Yang kedua, ada kehadiran yang secara khusus Roh Tuhan itu menyatakan dalam hidup kita, yang disebut dengan manifested presence. Kehadiran yang termanifestasi, bisa dalam bentuk kehadiran orang mengalami karunia-karunia roh. Orang mengalami di mana ada kehadiran Tuhan, mereka mengizinkan Roh Tuhan itu seperti menjamah mereka. Tapi yang ketika ada sesuatu yang penting, yang perlu menyadarkan gitu, yang namanya indwelling presence, yaitu Roh Tuhan yang terus tinggal tetap. Dimanapun kita berada, kita mengalami kehadirannya. Kita mengalami bukan secara umum, tetapi secara pribadi. Seperti Roh Tuhan menuntun hidup kita, meluruskan jalan kita. Roh Tuhan seperti memberikan kebenaran-kebenarannya untuk mengingatkan kita akan kebenaran Kristus. Di mana ada Roh Tuhan, di sana ada kemerdekaan. Penting Bapak Ibu, untuk kita terus membangun kehidupan rohani kita, bergaul dengan Rohnya. Waktu Rohnya memenuhi kita, bertata dalam hidup kita, maka ada sesuatu yang sedang bergerak di area sekeliling kita. Suatu kali dalam sebuah ibadah, dalam ibadah youth saudara, saya mau saksikan bagaimana ketika Roh Tuhan itu bekerja, ada kuasa yang tercurah yang membuat kelepasan itu terjadi. Betul saudara, tanpa tumpang tangan, tapi ketika kita izinkan Rohnya hadir, kelepasan itu terjadi. Ketika ibadah di ibadah youth, saudara, firman sudah disampaikan. Saya mengajak mereka untuk menyembah Tuhan. Saya ajak mereka, Roh Kudus, mari jamah kami. Roh Kudus, urapi kami. Di tengah mereka berseru, musik menyembah, para pemuji menyembah. Tiba-tiba seperti ada sesuatu yang turun. Di alam roh saya menyadari ada seperti kuasa Tuhan yang mengintervensi semuanya. Tiba-tiba anak-anak youth yang mereka mengalami luka-luka batin, mereka yang mengalami saudara keterikatan dengan dosa, mereka yang keterikatan dengan saudara masa-masa film porno, mereka yang keterikatan dengan onani, mereka yang keterikatan dengan hal-hal yang najis saudara, mereka yang keterikatan dengan mereka narkoba, tiba-tiba mengalami sesuatu, tiba-tiba terjadi pelepasan di situ. Ketika Roh Tuhan ada, Roh Tuhan itu memerdekakan setiap orang. Amin. Saudara, saat saudara mendengar hari ini firman Tuhan ini, di tempatmu berada, izinkan Rohnya menjamah hidup Bapak Ibu Saudara semua. Roma 8 ayat yang kedua.
Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Rohnya yang memberi kemerdekaan kita dari setiap hukum dosa dan hukum kematian. Kita mengalami kemerdekaan yang utuh di dalam Dia. Izinkan Roh Kudus menjamah kita. Amin. Katakan haleluya. Saudara, ayo bangkitkan roh Bapak Ibu. Kita ini manusia roh yang terbungkus dengan tubuh daging yang memiliki jiwa. Ayo aktivasi manusia roh Bapak Ibu untuk bergaul dengan rohnya, mengejar kehadiran rohnya. Saat Roh Kudus menjamah, saudara akan mengalami bukan hanya manifested, tapi indwelling presence, kehadirannya yang memenuhkan, memuaskan, membenarkan, dan memerdekakan hidup kita. Haleluya. Saudara, jadi dalam kemerdekaan yang Tuhan beri, Tuhan itu hendak menunjukkan apa? Tuhan hendak supaya kita itu menjadi apa? Tentunya kita menjadi hamba-hamba kebenaran, pelayan kebenaran. Waktu kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup kita benar-benar merdeka, saudara. Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Dengar ini. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ternyata kemerdekaan yang Tuhan beri dalam hidup kita adalah untuk supaya kita itu menjadi pelayan kebenaran, melayani sesama kita, melayani pekerjaan Tuhan. Dengan apa? Kasih, dengan cinta. Karena hati kita sudah dimerdekakan. Justru kemerdekaan bukan menjadi sebuah kesempatan untuk berbuat dosa. Saudara, kita ini perlu menyadarkan diri kita. Kristus punya tujuan dalam hidup kita, untuk kita menjadi hamba-hambanya yang boleh dipakai luar biasa. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Mungkin engkau berkata, Pak, saya bukan hamba Tuhan, saya bukan sekolah pendeta, saya bukan sekolah teologi. Selama engkau mau, Tuhan bisa pakai engkau. Akan ada yang namanya faceless generation, tanpa wajah, generasi yang dipakai Tuhan, yang hatinya saudara mau untuk berkata iya untuk kebenaran Tuhan. Saudara, kita perlu taruh hidup kita untuk kita terus pakai kemerdekaan ini untuk melayani Tuhan, menjadi hamba-hamba kebenaran. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kemerdekaan bukan untuk sebebas-bebasnya, untuk menyelubungi hidup kita dengan kejahatan-kejahatan yang terselubung. Tidak. Kasih karunia Tuhan yang memerdekakan kita adalah untuk memerdekakan kita dari dosa. Bukan justru untuk membuat kita punya kartu akses untuk berdosa. Orang yang mengerti kasih karunia Tuhan, orang itu tidak tinggal dalam dosa. Itu pastinya. Tapi membuat kita semakin hidup di dalam kebenaran Tuhan. Saya berdoa kita semua menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Saya mau berdoa buat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, aku berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang menyaksikan siaran live streaming ini. Di dalam nama Yesus, hari terjadi kelepasan yang terikat oleh kuasa-kuasa roh jahat hari ini, dilepaskan dalam nama Yesus. Setiap ikatan kuasa roh jahat apapun, dalam bentuk manifestasi apapun, hari ini aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar di dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, mereka yang sudah hidup dalam kemerdekaan, mereka menjadi orang-orang yang mengalami kemerdekaan yang utuh, membuat mereka menjadi pelayan-pelayan kebenaran.
Tuhan hamba berdoa, Bapak Ibu angkat tangan. Kalau ada saudaramu yang sakit di tempat mungkin yang berbeda, saudara, kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang, tidak terbatas oleh jarak. Dia sanggup untuk menerobos dan menembus, untuk menyembuhkan. Saudara, saya berdoa dalam roh, saya berdoa, kalau ada anggota keluargamu yang hari sakit, tiba-tiba mereka terikat oleh suatu, sudah dibawa ke dokter, sudah dibawa kemana-mana tapi belum sembuh. Ini waktunya engkau praktek dengan kuasa Tuhan. Biarkan kemerdekaan Tuhan yang utuh itu terjadi. Ora pasyakatakara nama hakatakara patakara nama syandu. Hena hakatakara nama syakatakara. Hamba berdoa hari dalam nama Yesus, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Mereka yang hari ini yang terikat dalam pikirannya oleh kuasa roh jahat dilepaskan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan sakit penyakit oleh karena roh jahat hari ini, hamba perintahkan di dalam nama Yesus. Setiap sakit penyakit enyah pergi dalam nama Yesus. Hari ini kesembuhan secara ilahi turun di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mereka yang terikat hari ini dalam kehidupan seks yang tidak sehat, mereka yang terikat dengan roh perzinahan, hanya hamba berdoa di dalam nama Yesus. Lepas setiap roh-roh seperti ini di dalam nama Yesus. Unclean spirit kami tolak di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bebas, kemerdekaan. Engkau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan engkau di dalam nama Yesus. Tuhan, hamba selesai bicara hari ini. Biarkan terus Tuhan mengurapi setiap kami menjadi hamba-hamba kebenaran Tuhan. Kami dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai bicara. Biarkan Tuhan terus berbicara dalam roh kami lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur yang ada pada kita masing-masing, atau apa saja yang ada di rumah kita, untuk kita boleh mengikuti perjamuan kudus. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita masing-masing. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan mengucap syukur kepadanya, dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang sudah kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Maka mari kita yang percaya makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita masing-masing. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan untuk kita. Maka perbuatlah setiap kali kamu meminumnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus sudah boleh mencurahkan darahnya di atas bukit Kalvari. Dan Yesus sudah boleh mencurahkan darahnya untuk mengampuni segala dosa kita. Saat ini kita sudah diselamatkannya. Dan Yesus minta kepada kita untuk kita tetap setia kepadanya. Mari Bapak Ibu dan Saudara, bukankah cawan minuman syukur yang sudah kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Maka mari kita yang percaya, minumlah di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah yang Tuhan berikan di atas kami masing-masing, di mana Tuhan sudah boleh mengorbankan tubuh dan nyawanya untuk kami yang percaya kepada Engkau. Dan saat ini kami sudah boleh ditebusnya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa,
pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk seluruh jemaat JKI-MCC Tuhan dimanapun berada. Bapa, jika saat ini mereka ada dalam kesakitan, mari Tuhan Engkau jamah dan Engkau sembuhkan mereka. Mereka yang sedang bimbang Tuhan, Engkau datang dan menghibur dan menguatkan mereka Tuhan, agar mereka lebih lagi dekat kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan adalah tempat perlindungan bagi kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk hamba Tuhan yang Engkau percayakan untuk mengembalakan jemaat JKI-MCC Tuhan. Tuhan memberkati akan Paping, Aan, Bu Heni dan anak-anak. Biarlah mereka senantiasa terus hidup dalam berkat Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu Bapa, dimanapun dia berada Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami ini Tuhan dari wabah virus corona yang masih terus merajalela dalam bangsa ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau adalah tempat perlindungan kami. Kami tahu Tuhan Engkau yang akan menjauhkan semuanya. Terima kasih Bapa Tuhan. Terima kasih Bapa. Makasih Tuhan Yesus, kami serahkan akan seluruh kehidupan kami, peliharakan hidup kami Tuhan, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.